I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Prada Eka Silviana. Perkenalkan, nama saya. Perkenalkan, nama saya. Perkenalkan, nama saya. Yang saya hormati Bu Murni Hermawati Sitanggang, serta teman-teman sekalian, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ideologi negara di Korea Selatan. setelah penjajahan Jepang di Korea yang berakhir karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua tahun 1945, Korea dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan garis 38 derajat lintang utara sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh PBB, Uni Soviet di bagian utara dan Amerika Serikat di bagian selatan. Uni Soviet dan Amerika Serikat tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai implementasi penyatuan Korea. Hal ini mengakibatkan pembentukan pemerintahan yang terpisah dengan masing-masing pemerintah mengklaim memiliki wilayah resmi atas seluruh Korea. Sejarah Korea Selatan dalam perkembangannya diwarnai oleh pemerintahan yang demokratis dan autokratis secara bergantian. Republik pertama yang awalnya diklaim sebagai pemerintahan yang demokratis, lama-kelamaan menjadi otoratis hingga akhirnya jatuh pada tahun 1960. Republik kedua yang benar-benar demokratis harus dijatuhkan oleh rezim militer yang autokratis dalam waktu yang singkat. Republik keenam merupakan pemerintahan yang stabil dan menganut asas demokrasi liberal. Korea Selatan menganut paham liberalisme dikarenakan paham tersebut menguntungkan negara, contohnya dari segi ekonomi dan pariwisata. Karena dari kebebasannya paham liberalisme ini dianggap cukup menguntungkan mereka, juga lebih fleksibel di mana bisa mengekspresiakan ide mereka dalam berkembang tanpa campur tangan negara, seperti teknologi, K-pop, dan lain-lain. Yang dimana sangat menguntungkan negara Korea, apalagi setelah ada istilah Korea Wave, hal tersebut juga dapat menaikkan PDB, produk domestik bruto. PDB ini ukuran hal ini sejauh barang dan jasa yang diproduksi oleh satu negara dalam jangka waktu 1 tahun, baik oleh perusahaan maupun oleh individu yang berada di dalam negeri, termasuk penghasilan dari aset yang dimiliki oleh negara tersebut di luar negeri. Dalam bidang politik, Republik Korea atau politik Korea Selatan berbentuk Republik Demokrasi, perwakilan presidensial, yang berbentuk presiden adalah kepala negara dan menganut negara sistem multipartai, kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah, kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan majelis nasional, kekuasaan yudisial bersifat sendiri dan tidak bergantung kepada eksekutif dan legislatif, terdiri atas Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 1948, Konstitusi atau Undang-Undang Republik Korea telah diamandemen sebanyak 5 kali. Masing-masing amandemen menandakan berdirinya pemerintahan Republik baru saat 1987. Kepala negara atau bisa disebut dengan presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat untuk masa jabatannya selama 5 tahun. Dan setelah habis masa jabatannya tidak bisa dipilih lagi pada tanggal 10 Maret 2017. Park Geun-hye menjadi presiden pertama yang diturunkan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi setelah dimakzulkan oleh Majelis Nasional. Perdana Menteri Wang Kyo-an diangkat sebagai presiden sementara pada masa penangguhan jabatan Park Geun-hye sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga pemilihan presiden berikutnya yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017. Pada tanggal 9 Mei 2017, Moon Jae-in menjadi presiden Korea Selatan ke-19, menggantikan presiden sementara Wang Kyo-an. Majelis Nasional terdiri atas 300 anggota majelis yang dipilih oleh rakyat dengan masa jabatan selama 4 tahun. Untuk cabang yudisial di Korea Selatan bersifat sendiri dari legislatif dan eksekutif. Partai politik dan pemilihan umum di Korea Selatan pada tingkat nasional adalah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Partai politik yang pertama di Korea Selatan adalah Partai Demokrat Korea yang bersifat liberal, Partai Kebebasan Korea yang bersifat konservatif, Partai Rakyat bersifat partai sayap kanan, dan Partai Keadilan yang bersifat partai sayap kiri. Kubu liberal dan kubu konservatif adalah kekuatan dominan politik Korea Selatan saat ini. Yang berikutnya ada pada bagian hukum negara Korea Selatan. Sistem hukum Korea Selatan adalah sistem hukum perdata yang didasarkan pada Konstitusi Republik Korea. Pertama kalinya, Korea Selatan memiliki badan aktif untuk peninjauan konstitusional. Sistem peradilan Korea itu didasarkan
pada sistem inkuisitorial gaya kontinental, yang sangat berbeda dari sistem permusuhan Inggris. Baik konstitusi maupun KUHP memuat ketentuan yang melarang undang-undang ex post facto dan pelanggaran proses hukum. Selain itu, konstitusi mensyaratkan surat perintah yudisial untuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, kecuali jika seorang yang diduga melakukan kejahatan ditangkap di flagrante delicto atau jika seorang yang dicurigai melakukan kejahatan yang cukup serius beresiko melarikan diri atau dapat menghilangkan bukti, dalam hal mana surat perintah ex post facto dapat dikeluarkan. Selain itu, tidak ada tersangka kriminal yang boleh disiksa atau dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri. Konstitusi juga mensyaratkan bahwa seorang yang ditangkap karena kejahatan diberi bantuan penasihat hukum. Korea juga memiliki berbagai agama dari Shananisme hingga Buddha, Konghucu, Kristen, Islam, dan lain-lain. Hidup berdampingan secara damai. Agama Buddha diperkenalkan pada tahun 372 Masehi dan terdapat puluhan ribu kuil di seluruh negeri. Konfusianisme adalah agama resmi dinasti Joseon yang menekankan kode etik, kesetiaan, dan pengamatan leluhur. Dinasti Joseon menyusun kode etik berdasarkan konsep Konfusianisme untuk mengatur tata karma sehari-hari dan budaya masyarakat, seperti kesetiaan pelayan terhadap raja, anak-anak yang rajin bekerja, dan menjaga orang tua dengan baik, prinsip yang harus diterapkan di antara pasangan suami istri, dan sebagainya. Agama Katolik diperkenalkan akhir dinasti Joseon oleh utusan yang kembali dari Beijing dan pastor dari barat yang diselundupkan. Agama Protestan juga menyebar luas ke seluruh Korea, terutama di sekolah-sekolah dan rumah sakit. Pada akhir dinasti Joseon, di Korea terdapat banyak rumah sakit, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas yang mengajarkan ideologi agama Kristen. Selain itu, agama di Korea seperti Cheongdokyo, Won Buddha, dan Daejeokyo juga melakukan propaganda secara nasional. Agama ini berdasarkan pada ideologi bahwa semua orang pada dasarnya sama dan kepercayaan bahwa manusia akan menjadi langit atau surga. Selanjutnya kita akan membahas tentang sosial budaya Korea Selatan. Negara ini merupakan salah satu negara yang mempertahankan budayanya yang telah diturunkan secara turun-menurun. Hal ini tentunya membentuk jati diri dari wilayah Korea Selatan maupun juga masyarakatnya. Nah, budaya tradisional yang pertama adalah memakai hanbok. Hanbok merupakan baju khas Korea Selatan yang biasanya dipakai secara formal maupun semi-formal dalam acara perayaan atau festival tradisional. Yang kedua ada perayaan dan festival. Biasanya masyarakat Korea Selatan melakukan perayaan festival setahun sekali untuk memperingati kegiatan tertentu yang berhubungan dengan leluhur maupun menyambut kegiatan penting. Ketiga ada tarian tradisional. Ini merupakan kegemaran rakyat Korea kuno sebagai bagian ritual dari pemujaan dewa-dewa. Mereka juga menari untuk mengekspresikan jiwa dan kegembiraan. Selanjutnya, ada budaya modern dari Korea Selatan yaitu Hallyu atau disebut dengan gelombang Korea Selatan. Pertama adalah K-drama, seri televisi dengan bahasa Korea yang umumnya dibuat di Korsel dengan berbagai macam cerita yang banyak menyukainya. Kedua, K-pop adalah subgenre musik pop yang berasal dari Korea Selatan yang umumnya boyband dan girlband sebagai karakter utamanya. Masyarakat Korea Selatan memiliki kebiasaan dan etika yang berbeda dari negara lain, seperti contoh, 1. Mengonsumsi banchan saat makan, 2. Tidak menggunakan sepatu di dalam rumah, 3. Sopan dan ramah kepada orang lain, 4. Bekerja keras, 5. Terbiasa jalan kaki. Namun, di balik itu, ada kehidupan sosial di Korea Selatan yang jarang diketahui, yaitu tidak bisa bersantai, tindakan bullying, standar akademik yang tinggi, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Korea Selatan saat ini memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, Korea Selatan merupakan negara maju karena pendidikan, elektronik, teknologi, serta industri hiburannya. Selain itu, Korea Selatan juga mengutamakan moral dan etika. Keuntungan lainnya, Korea menganut liberalisme adalah Korea Selatan lebih bersahabat dengan imigrasi dan multikulturalisme dan memiliki sifat yang nasionalis. Namun, liberal di Korea Selatan memiliki standar yang bertentangan dengan pelanggaran hak asasi manusia internasional. Kekurangan yang dimiliki negara Korea Selatan ialah dalam politik modern, di mana sosialisme dan anti-Amerikanisme benar-benar ditekankan kaum konservatif yang menyesuaikan diri dengan kekuatan dan kaum liberal yang menentang imperialisme Tiongkok atau Jepang. Mungkin memiliki perbedaan derajat, tetapi secara paradoks kedua kubu tersebut menghasilkan cenderungan pro-Amerika. Sampai hari ini, kaum liberal Korea Selatan belum memaafkan elit konservatif yang bekerja sama dengan imperialisme Cina atau Jepang. Kaum liberal Korea Selatan bangga dengan sejarah perlawanan terhadap Park Juk, kediktoran sayap kanan yang menjabat sebagai perwira selama kekaisaran Jepang. Liberal Korea Selatan memiliki standar yang bertentangan tentang pelanggaran hak asasi manusia internasional. Kaum liberal utama Korea Selatan terutama mengkritik kaum konservatif arus utama membersihkan warisan mereka selama kediktoran militer, menuntut reformasi politik, mendukung kebijakan luar negeri, rekonsiliasi dengan Korea Selatan. Di depan dalam negeri, mereka menganjurkan penghancuran monopoli kolong merat industri besar yang dikenal sebagai chaebol.
Mereka juga mengusulkan pelimpahan wewenang penyidik kejaksaan kepada polisi, karena mereka memandangnya sebagai alat politik yang kuat. Demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang menganut kebebasan individu. Demokrasi liberal juga tidak cocok diterapkan di Indonesia karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi, memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara atau sekuler, dan keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menjunjung tinggi nilai musyawarah untuk mencapai mufakat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas demokrasi liberal yang bersifat individualis atau terlebih bebas. Sangat tidak cocok bila ditetapkan di Indonesia, juga tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika demokrasi liberal ditetapkan di Indonesia, ini akan memungkinkan perpecah belahan antar warga negara Indonesia yang terjadi konflik, permasalahan, disintegrasi nasional, dan sebagainya. Konfusianisme dan Pancasila merupakan dua ideologi yang dijadikan sebagai pedoman hidup dan pedoman berperilaku bagi masyarakat di masing-masing negara. Nilai-nilai yang dianjurkan pada kedua ideologi tersebut berbeda, namun memiliki kesamaan, yakni perilaku baik yang akan mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lingkungan masyarakat yang tentram terjadi keteraturan dalam masyarakat. Hal-hal tersebut hanya dapat berjalan jika seluruh kalangan masyarakat melaksanakan semua nilai-nilai yang ada dan masing-masing ideologi. Ideologi tersebut merupakan warisan budaya dari sejarah warga Korea Selatan dan Indonesia. Nilai-nilai yang disusun berdasarkan karakteristik dan kondisi masyarakat yang sebenarnya memiliki tujuan untuk mewariskan nilai-nilai moral tradisional tersebut sebagai pengontrol masyarakat di era modern. Bangsa Korea memiliki nilai moral yang bagus karena mereka di era modern ini masih tetap melaksanakan ajaran tradisional dalam ideologi Konfusianisme sebagai pedoman hidup. Sedangkan Indonesia mulai kehilangan jati diri karena sebagian masyarakat yang masih tetap melaksanakan ajaran ideologi Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus kembali menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar jati diri dan karakteristik sebagai bangsa Indonesia tidak tergantikan oleh budaya lain. Jadi, kesimpulannya adalah Korea Selatan diwarnai oleh pemerintahan yang demokratis dan otokratis secara bergantian. Partai politik yang pertama di Korea Selatan adalah Partai Demokrat yang bersifat liberal, Partai Kebebasan yang bersifat konservatif, Partai Rakyat bersifat partai sayap tengah, dan Partai Keadilan yang bersifat partai sayap kiri. Pengakuan yang dilakukan tanpa bantuan penasihat hukum dapat diterima jika tersangka menegaskan keaslian catatan pada sidang persiapan atau selama persidangan. Konfusianisme adalah agama resmi dinasti Joseon yang menekankan kode etik kesetiaan dan penghormatan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.